Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di sore hari ini saya mencoba live kembali setelah beberapa minggu, mungkin juga beberapa bulan ya, tidak pernah lagi live Instagram. Jadi mohon maaf jika beberapa waktu yang lalu saya jarang live Instagram karena ya ada satu dan lain hal ya, seperti itu. Nah, sore ini kebetulan ada waktu luang ya, saya iseng aja live karena tadi rame diobrolkan tentang saham Unilever. Dan kebetulan pagi hari tadi saya mengisi acara di OJK dengan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia Pusat ya. Jadi acaranya memang khusus dosen ekonomi dan keuangan syariah. Nah, di beberapa pertanyaannya, tadi ada pertanyaan yang belum bisa terjawab begitu. Itu ada yang bertanya misalnya seputar strategi saham syariah itu seperti apa. Nah, kalau saya secara pribadi pertama itu ya selalu berpatokan pada fundamental ya. Meskipun memang butuh waktu untuk percaya bahwa saham itu naik. Tapi karena saya tidak saya itu kan bukan influencer ya. Saya bukan yang punya stock pick setiap hari yang katakanlah setiap hari harus ada saham yang dibicarakan kemudian naik gitu. Itu kan keinginan audiens sekarang ya seperti itu ya. Misalnya ada saham kemudian besoknya naik, kemudian besoknya rame gitu. Kalau saya kan tidak seperti itu. Jadi saya tidak punya saham yang harus besok naik gitu. Saya tidak membagikan daftar saham yang besok harus naik. Tapi saya mengajarkan bagaimana cara berinvestasi dan trading yang tenang, bukan yang menang. Tapi trading yang tenang dan senang gitu. Kalau cuman menang, cuan, kemudian dikoar-koarin tapi pas rugi nggak disebutin ya itu mah dari dulu ya. Sejak zaman saya ikut pertama kali di saham tahun 2007 itu sudah ada orang-orang seperti itu. Jadi bagi saya tidak aneh gitu. Cuman platformnya aja yang berbeda. Kalau dulu mungkin karena belum ada Instagram, biasanya pakai mailing list, pakai forum-forum ya, seperti dulu ada forum detik.com, ada forum Kaskus dan seterusnya. Ya sekarang berpindah platform aja gitu, tapi secara secara modusnya sama gitu. Secara modusnya sama. Maka kemarin saya itu sebenarnya bertapa ya, menyepi dari keramaian orang-orang yang ingin stock pick setiap hari, kemudian juga mohon maaf ya, ada sebagian tokoh agama juga yang ikut ambil bagian di situ. Kemudian menyebut satu saham dan besoknya sahamnya naik. Tapi ketika turun kan curhatnya ke saya. Tadi ada yang japri saya nanya saham real. Ada beberapa yang japri saya nanya saham real, nanya saham pura. Yang keduanya tidak saya beli satu peser pun, satu lembar pun saya nggak beli gitu. Karena apa ya? Karena itu bukan tipikal saham saya. Meskipun itu di endorse oleh tokoh, tidak berarti saya harus beli kan. Karena saya sudah punya filter dan saya punya strategi sendiri yang terserah orang lain mau ikut atau tidak gitu. Karena saya tidak membuat stock pick pilihan saham. Jadi saya tuh santai banget gitu, apapun juga yang terjadi ya. Makanya Unilever 3.800 ya santai gitu. Unilever 5.400 seperti tadi juga santai gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau saya pribadi itu ya pasar saham itu bukan hanya sekedar cari untung lah gitu, tapi cari ketenangan. Nah, supaya tenang berarti pertama sahamnya harus sesuai dengan apa yang saya yakini itu sebagai produk halal, terlepas dari kriteria yang masih kontroversial. Tapi yang penting adalah
Ketika saya memilih saham tersebut, saya tenang memilihnya, dan meskipun misalnya harus menunggu berapa lama, saya santai. Kenapa? Karena modalnya pun saya nggak dikejar-kejar, mohon maaf ya, nggak dikejar pinjol, nggak dikejar utang, semuanya itu uang dingin, semuanya bukan uang dapur, santai aja gitu. Nah ini yang kadang luput gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau teman-teman ada yang misalnya langsung loncat gitu, dana darurat belum ada, kemudian misalnya kebutuhan yang sifatnya wajib pun belum disisihkan, ini tiba-tiba langsung ingin investasi di yang high risk, high volatility gitu, risikonya besar, volatility-nya tinggi. Nah pada akhirnya ketika dan uniknya itu selalu mencari saham apa yang naik besok, saham apa yang naik dalam minggu ini. Itu tidak ada salahnya ya, itu juga nggak masalah. Tapi ketika misalnya teman-teman membeli saham ABCD kemudian naik, dan teman-teman gak keburu ngambil profit kemudian turun balik, siap nggak dengan trading plan-nya? Jangan sampai tadi ada yang beberapa orang yang japri ke saya, Mang ini saham real gimana? Saya bilang kenapa beli saham real? Alasannya apa? Alasannya apa? Saya tanya gitu. Dan saya yakin alasannya karena ikut. Kalau saya jelas, saya ketika saya menjawab japrian itu, saya screenshotkan misalnya rasio keuangannya. Dari fundamental pun bagi saya belum masuk. Kemudian dari sisi teknikal ya, teknikal mungkin lihat volume aja gitu. Tapi sekarang mungkin sudah mulai downtrend, ada beberapa support yang sudah tertembus kembali. Nah itu kan tinggal katakanlah tinggal di cut loss aja kalau memang sudah ada punya trading plan sejak awal. Masalahnya ketika di awal itu hanya ikut-ikutan, kemudian setelah nyangkut baru nanya ke saya yang tidak pernah mengikuti perjalanan saham itu sendiri, saya mau bisa jawab apa? Kan nggak bisa gitu. Dan sekarang sebulan terakhir kan yang lagi rame itu scalper. Panggungnya sekarang lagi banyak didominasi saham itu oleh scalper. Nah saya tidak bisa masuk di situ karena saya bukan scalper. Mau dipaksain pun saya nggak bisa karena saya guru. Setiap hari ada kegiatan, setiap hari ada aktivitas yang belum memungkinkan saya untuk jadi scalper. Kalaupun saya tidak ngajar di sekolah, saya ngajar di berbagai event yang itu bagi saya lebih bermanfaat, lebih memberikan maslahat karena lebih banyak orang yang bisa belajar dari situ. Bayangkan tadi ada sekitar 500-an mungkin ya. Kalau daftarnya ada hampir 1000-an, 900 lebih dosen ekonomi dan keuangan syariah. Ketika saya sharing tentang strategi atau analisis saham syariah, satu orang dosen membagikan lagi ke 10 orang mahasiswanya mungkin minimal, atau mungkin ada yang 100 orang mahasiswanya, berapa ribu orang yang bisa melek tentang saham syariah dengan analisis yang benar. Bagi saya kebermanfaatan itu jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada keuntungan di satu saham tertentu. Nah ini yang menurut saya mulai dilupakan oleh, mohon maaf, para influencer, para tokoh di saham yang mungkin ada kepentingan di situ. Saya nggak tahu ya. Saya berani mengatakan secara pribadi, saya tidak punya kepentingan dengan perusahaan emiten satupun di bursa efek untuk menaikkan sahamnya. Saya tidak punya kenalan dengan market maker manapun. Yang bisa mengalahkan market maker atau kata orang pasar itu bandar hanyalah sabar. Gitu ya. Sabar itu disayang bandar. Jadi bandarnya kapok gitu. Ya, jadi intinya kalau saya pribadi ya, ini saya nggak cerita aja karena udah lama nggak live Instagram, karena saya ingin menyepi dulu deh dari keramaian gitu, keramaian orang-orang yang di saham itu ternyata sekarang seperti itu polanya. Saya menghindari lah karena mungkin gak cocok dengan tipikal saya, dan saya fokus di edukasi saja ya. Mungkin orang mungkin bilang, Mang edukasi itu apa sih, kita capek. Bagi saya capek itu adalah keuntungan itu sendiri gitu, karena mungkin di sini kita nggak dapat apapun, tapi di dunia lain atau di alam lain atau di dimensi lain kita dapat hal lain, dan saya sudah buktikan itu dalam kehidupan saya. Jadi bagi saya pribadi dan keluarga, kebermanfaatan itu jauh lebih utama daripada hanya keuntungan atau cuan. Itu mungkin yang tidak sama ya, tidak bisa sama saya dengan yang lain gitu. Jadi saya santai-santai aja sih. Yang penting kan buat apa kita punya investasi tapi nggak tenang gitu. Buat apa kita kembali ke tujuan investasi lagi, kembali ke tujuan kita beli saham itu atau beli instrumen investasi untuk apa. Nah kalau saya pribadi kan lebih ke ketenangan gitu. Bahkan ketika saya tidak punya investasi pun saya bisa tenang. Nah kalau sekarang saya punya investasi, harus menenangkan.
jangan sampai menggamangkan atau membingungkan. Jadi ini dari saya, hanya sekedar cerita, karena saya melihat fenomena sekarang itu ingin cuan cepat, ingin gampang, ingin ya itu bebas-bebas aja. Kalau ada metodenya silahkan ikut, tapi saya mungkin belum cocok di situ dan saya tidak bisa memaksa orang untuk sama dengan saya, dan saya bukan siapa-siapa gitu. Saya sering dicurhatin sama teman, Mang kenapa sih sekarang Maam sih jarang muncul, ngobrolin saham atau misalnya bikin video pun udah mulai jarang. Ya tadi gitu, karena saya melihat ada hal yang tidak cocok dengan saya, dan saya tidak harus memaksakan sama dengan orang lain gitu, karena saya tidak dikejar target. Untuk apa? Saya tidak dikejar misalnya harus menaikkan saham ABCD itu, atau misalnya saya dipesan tanda kutip oleh market maker. Saya berani jamin. Makanya kalau saya kan ngomongin saham-sahamnya yang sangat liquid, bahkan masuk JI atau LQ45. Gimana mau market maker? Satu papan aja berapa triliun gitu kan. Kecuali kalau yang ngomongin saham-saham kecil itu kemungkinan ya ada market maker lah di belakangnya. Tapi kalau misalnya saya ngomonginnya saham Unilever misalnya seperti tadi, ya satu tiknya berapa itu gitu kan. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan, dan itu bukti bahwa saya memilih saham yang tidak bisa tanda kutip digoreng dengan uang yang hanya ratusan miliar gitu, supaya juga menghindarkan teman-teman dari bias gitu ya. Jadi intinya di live kali ini saya ingin banyak ngobrol sebenarnya tentang bagaimana sih kita menyikapi pasar dengan santai gitu. menyikapi pasar dengan santai. Ini saya punya rumus ya, saya punya rumus. Dan mungkin teman-teman sudah pernah baca atau sudah pernah dengar ya. Ini terima kasih Mas Dava, tadi ada Pak Mas Kevas juga. Ini ada IDX Kaltim juga, terima kasih sudah hadir di sore ini. Ini mau ngobrol ya, gak serius nih ceritanya. Saya itu ditawari collabs dengan beberapa influencer ya, tapi untuk sementara saya pending dulu. Saya pending dulu. Jadi kan pernah ada teori ya, kalau kita luka bakar, kalau ada korban luka bakar katanya, kemudian si lukanya itu menembus kulit, kemudian kelihatan, mohon maaf ya, dagingnya. Maka setelah kelihatan daging itu, kalau ditusuk-tusuk apapun gak akan terasa, karena yang merasakan itu kulit. Nah, saya kaitkan dengan ayat Al-Quran. Di Al-Quran ada ungkapan seperti ini. Ini jadi ceramah ya ceritanya, gak apa-apa lah, kita makan random yang ngobrolnya. Falamma nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Kalau nggak salah seperti itu redaksinya. Atau saya terjemahkan begini. Nanti di neraka katanya, ketika terkelupas kulitnya, falamma nadijat juludum, ketika penghuni neraka itu sudah terkelupas kulitnya, maka kami ganti dengan kulit yang baru supaya merasakan siksaannya. Jadi ternyata yang bisa merasakan sakit itu kulit. Karena setelah kulitnya terbuka, ada dagingnya, daging itu nggak sakit kalau ditusuk-tusuk. Kenapa saya ngobrol ke sana? Pengalaman di pasar itu seperti itu. Kalau kita sudah pernah terluka, kemudian menganga lukanya, kemudian ditusuk-tusuk dalamnya, itu nggak terasa lagi. Ketika saya pernah jatuh dari saham syariah, saya karena keserakahan waktu itu, saya pernah rugi banyak, bahkan sampai menjadikan utang yang segunung, lilitan utang yang lama kalau harus saya lunasi sampai 40-an tahun dengan gaji saya saat itu. Dan sekarang ketika ada saham yang turun 40%, 30%, itu bagi saya nggak terasa gitu. Cuman ya saya kan tidak bisa langsung merasakan, wah maaf sih nggak empati ya kan gitu ya. Makanya saya kan diem. Saya pernah stop feed saya tentang Unilever. Saya pernah stop feed saya tentang portofolio saya yang lagi merah karena ada yang japri saya ngomongnya gitu, ngomongnya, Mang kok Mang Amsi kok upload kerugian terus, gimana dong ini, bagaimana ya dalam kondisi ada teman-teman yang rugi juga, perasaan seperti apa. Saya kan anggapnya itu candaan gitu ya. Saya itu kan kalau ngefeed kalau saya ngirim feed tentang kerugian tuh ya bagi saya itu kesenangan gitu, karena bagi saya menertawakan pasar tuh cara mudah untuk menikmati pasar gitu. Menertawakan kehidupan tuh bagi saya adalah cara menikmati kehidupan itu sendiri. Jadi bagi saya untung rugi, jatuh bangun, disiksa, dihina, dipuji, dicaci,
tawar rasanya. Ketika seorang sudah merasakan rasa sakit yang mendalam, maka yang akan terasa hanyalah ketawaran. Dan kalau teman-teman sudah sampai pada fase tawar tersebut, berarti teman-teman sudah mencintai hal tersebut. Gitu kan? Kalau teman-teman punya pasangan, punya istri, marahnya dia, senyumnya dia, bagi kita sudah biasa terasanya, tidak ada bedanya antara istri kita marah dengan istri kita senang, berarti kita sudah benar mencintai istri kita dengan apa adanya. Begitupun dengan pasar, begitupun dengan kehidupan. Nah, bagi saya itu lebih penting. Itu lebih penting. Ya, saya ngomongnya gini karena ini bukan di akun Syariah Saham. Ini akunnya Mang Amsi. Kalau di Syariah Saham mungkin akan beda cerita karena di situ ada misalnya ya kurikulum yang harus diajarin. Tapi kalau di Mang Amsi kan bebas aja, kita ngomong random aja. Mau ngomong tasawuf oke, mau ngomong saham ayo, mau ngomong bola oke, mau ngomong bulu tangkis juga ayo. Apapun boleh dibicarakan di majelis ini gitu. Dan kenapa saya kemarin cenderung menghindari, karena bagi saya pasar udah kurang dinamika pasar menurut saya waktu kemarin itu saya belum cocok masuk di situ. Jadi santai aja. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak obrolan kita. Obrolan saya di sore ini, terima kasih. Saya cuma cerita aja dan ngetes Instagram live ya. Kalau ada yang mau nanya silakan lah, di sini kita tanya, kita ngobrol aja dan bebas-bebas aja. Yang mau live juga boleh nih. Siapa nih? Coba kita cek. Bang Dava dari mana? Dari Medan kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi intinya gini ya teman-teman. Oh silakan Pak Jumardij. Nah itu ya. Kak Jumardij mau live atau mau tulis boleh. Tulis di situ juga boleh. Kang Apau itu Kang Pauzi ya, yang dari Bandung kan? Oke, saya nyapa-nyapa teman-teman yang pernah nyapa saya aja dan di sini juga ada teman-teman baru yang kalau yang sudah kenal saya sapa ya. Jadi ini ada Kak Sasa juga dari iPod. Oh chat boleh tulis Pak di situ aja ya. Ayo Bi Emma lagi belajar live B. Silakan boleh ditulis di situ ya. Saya ada waktu kok sampai 10 menitan ke depan. Mas Arif, makasih Arif Ramada itu kalau nggak salah dari Padang atau dari mana nih? Lupa saya. Oke, dari Kang Yusron dulu ya. Mang mau nanya kalau scalping hukumnya gimana? Oke, saya balik nanya dulu ke Kang Yusron. Definisi scalpingnya gimana dulu? Nanti saya jawab. Jadi jawaban saya sesuai dengan definisi yang teman-teman sebutkan, gitu ya. Scalpingnya kita definisikan dulu. Nah, apa nih? Gitu ya. Oh iya, dari Banjarmasin ya. Benar-benar. Saya share kok nomornya kalau nggak salah. Waktu itu kita pernah ada acara GoFund. Ya, GoFund itu apa ya? Analisis fundamental deh di Kalimantan Selatan ya, Mas Arief. Oke, terima kasih Kang Ade dari Sukabumi juga. Tadi scalping ya. Kalau setahu saya kan scalping itu day trading ya, day trade gitu. Ini ada Rifna juga dari Tanggeng. Terima kasih. Nuhun. Jadi scalping kalau misalnya definisinya itu odading gitu ya. One day trading itu istilah dari kita juga, odading ya. One day trading. Sebenarnya sih odading itu boleh gitu. Kenapa? Karena ada fatwanya, fatwa nomor 80 tahun 2011. Itu tentang penerapan prinsip efek prinsip apa ya? Prinsip perdagangan efek bersifat ekuitas di perdagangan reguler. Saya sampai gak hafal tuh fatwanya panjang banget. Intinya gini, di situ ada penjelasan bahwa saham yang sudah dibeli boleh dijual kembali meskipun penyelesaian administrasinya memakan waktu beberapa hari kemudian. Itu misalnya secara administratif gitu. Tapi secara kepemilikan itu sudah milik kita. Buktinya kalau teman-teman beli saham ABCD, tadi saya beli misalnya ya. Saya tadi beli saham Unilever lagi ya, misalnya gitu. Nah, kita beli misalnya dan itu namanya sudah nama saya. Kemudian saya jual hari ini juga, sorenya itu juga sudah boleh. Itu sudah boleh. Dan karena secara administratif atau secara elektronik maksud saya itu sudah berpindah tangan.
Nah, kemudian kita bisa jual kembali. Jadi kalau dari fatwa nomor 80 itu tidak ada holding period atau tidak ada lama menyimpannya, tidak diatur berapa menit kah, berapa hari kah, tidak. Kalau sudah beli dan match itu udah milik kita. Mau 2 menit berikutnya itu dijual itu juga nggak masalah. Nggak masalah. Kalau sebenarnya secara hukum perdagangannya ya, secara akadnya sah. Cuma nanti kalau niatnya yang berbeda, misalnya spekulasi atau apa, nah itu beda cerita. Tapi kalau secara hukum fikihnya itu sah, boleh. Karena sudah jelas berpindah tangan secara elektronik lah. Sama dengan teman-teman kalau transfer dalam hitungan detik kan uangnya sudah sampai sana. Apakah uangnya boleh dibelanjakan atau tidak? Kan sudah bisa ya. Meskipun baru sifatnya angka, uangnya kan nggak berbentuk fisik ya. Uang misalnya kalau teman-teman transfer dari BCA ke BCA, dari BSI ke BSI atau dari GoPay ke Dana, itu kan uangnya sebenarnya nggak kelihatan, tapi itu sudah sah miliknya milik kita. Begitu ya. Oke, kemudian dari Mak Jumardi sini, Kak ya. Menurut Mang Amsi, pasar ini akan bergerak sampai berapa? Dan menyikapi Unilever yang sudah hijau, apakah di sell aja atau nunggu momentum? Nah, ini adalah jawaban teknikal ya. Sebenarnya gini, kalau di pasar, kalau saya sih jarang lihatin IHSG ya teman-teman sebenarnya. Kenapa? Karena IHSG itu tidak terlalu korelatif dengan saham-saham syariah. Karena penggeraknya IHSG kan perbankan konvensional dan rokok. Sementara yang isi atau saham syariah itu penggeraknya adalah telekomunikasi dan consumer goods. Jadi kalau saya melihat isi ya, saya melihat pasar itu saya sebut ketika saya menyebut pasar itu adalah isi gitu, bukan IHSG. Jadi IHSG turun naik itu bagi saya sih tidak terlalu berimbas kecuali kalau di saham-saham yang liquid apa yang big cap ya. Nah, ketika kita bicara Unilever, maka saya bertanya lagi ke Kak Jumaditnya, saya tanya, beli di berapa? Ketika beli tujuannya untuk apa? Kemudian ketika setelah dibeli sudah ada rencana belum mau take profit di mana, jual stop lossnya di mana. Kalau hanya memperlakukan Unilever sebagai trading. Tapi kalau Unilever ini sebagai tabungan ya kita lihat saja gitu. Sampai berapa ininya. Tapi nanti ada mungkin saya bahkan belum buka chart ya. Saya coba chat deh dengan ilmu sederhana yang saya miliki aja ya. Saya tidak terlalu paham tentang teknikal sebenarnya. Oke, coba kita cek nih. Kalau Unilever, itu kita lihat saja misalnya sekarang resisten terdekatnya ada di berapa. Gitu. Dan saya tidak bisa nebak-nebak ya kalau ini. Harus dilihat dulu nih ceritanya. Ini ada Unilever saya lihat, ternyata MA200-nya itu ada di sekitar berapa nih? Ada di sekitar 5.670-an. 5.675. Jadi menurut saya di situ akan jadi resisten dulu ya, resisten tahunan loh teman-teman. Kalau saya sih kalau tembus 5675 nggak akan saya jual. Saya save aja, simpen aja gitu. Karena itu resisten tahunan yang belum pernah ditembus. Nah, ini pernah mau ditembus sekitar mohon maaf ya, ini nih. Ini tanggal berapa ini? Oh, ini ketutup, sorry. Dulu pernah mau nembus ya ketika MA200-nya 7.775. Itu mau tembus di bulan Januari, bayangin. Januari 2021, 7.775 itu mau ditembus, tapi gagal. Close-nya di bawah. Dan dari Januari sampai hari ini, itu nggak pernah lagi nembus MA200. Jadi ujian menurut saya, ujian teknikalnya di Unilever, itu 5.675. Kalau 5.675 tertembus, mungkin dia akan nguji di sekitar 6.000, kemudian ada di 6.600. 6.600 kayaknya nih agak kuat di situ ya. 6.600 sampai 6.700-an itu area resisten berikutnya. Karena di situ dulu pernah mau turun nggak jadi. Jadi support kuatnya di sekitar 6.800. Nah, tapi yang terdekatnya MA200-nya ada di 5.675. Jadi kalau besok, karena besok sih Jumat mah biasanya taking profit day ya. Jadi banyak yang jual juga ya, bisa aja turun dulu gitu.
Tapi kalau misalnya minggu besok itu masih bullish dan nembus 5675 sih, dan close di atas 5675, menurut saya itu udah long term bullish. Unilever sudah kembali ke rel yang benar gitu. Sejak berapa nih? Sejak bulan Januari 2021. Januari 2021 itu terakhir percobaan Unilever mau nembus EMA 200, kemudian gagal sampai hari ini, dan di situ ada 5675 yang akan menjadi resisten menurut saya ya. Tapi kan disclaimer on ya. Oke, selanjutnya jadi gitu ya Mas Jemadi, kalau saya sih melihatnya 5675 itu boleh dijual dulu kalau memang dia gagal tembus di atas 5675, atau mungkin nanti mau dikoreksi oleh teman-teman yang ahli teknikal ya. Kemudian ada dari apa nih, IGBX Hadi ya. Mang, kalau yang punya akun saham meninggal, bagaimana ketentuannya? Terus kalau sama ahli waris, bagaimana alurnya? Hatur nuhun. Oke, saya pernah punya teman dulu yang meninggal. Beliau ini meninggal, teman saya. Dan itu diurusnya oleh keluarganya dengan datang ke sekuritas. Misalnya kalau kita punya sekuritas di anggota bursa, misalnya sekuritas ABCD gitu, datang ke situ, perlihatkan kita adalah ahli warisnya, kemudian mintakan misalnya, biasanya disuruh ini dulu ya, di apa namanya, akunnya dibuka dulu, passwordnya, kemudian misalnya apakah mau dijual atau tidak ya terserah ahli waris kan sebenarnya. Nah, mungkin kalau dalam posisi rugi ya harus diterima juga berapapun ininya apa nilainya gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Mungkin saya bisa jawab seperti itu. Jadi datang aja ke sekuritas, kemudian tanya aku apa ditanyakan secara detail akunnya seperti apa. Nanti bisa dibantu oleh sekuritas dengan tentunya misalnya memperlihatkan kartu keluarga atau apalah, bukti bahwa kita adalah ahli warisnya. Dari Kang Randi Kurnia Akbar, Mang saya mau tanya, setujukah kalau day trader lebih ke arah gelor dan spekulasi? Misalnya dalam setahun di saham paling lama megang saham cuma seminggu. Kalau saya tidak melihat gelor dan spekulasinya ya Kang Randi, tapi lebih ke akarnya itu sah secara jual beli. Adapun tujuannya itu mau pendek mau panjang, yaitu saya serahkan ke masing-masing pedagang atau masing-masing tradernya. Kenapa? Karena dulu juga di zaman Rasul kan pernah ada yang menjual kambing dalam waktu sehari, udah selesai semua. Itu pagi dia beli, sorenya sudah dijual kembali. Seperti itu ya. Atau misalnya kalau yang real itu seperti pedagang buah atau pedagang sayur di pasar. Kalau belinya pagi gitu kan, kemudian dia beli dari petani misalnya atau pemasok, kemudian dia jual sampai siang misalnya, kan misalnya semakin siang semakin layu tuh. Dia jual murah sampai habis gitu. Dalam sehari beres kan. Kalau katakanlah pedagang buah atau pedagang sayur ya mungkin yang lebih cepat itu. Kalau buah mungkin bisa bertahan lah karena ada ini. Kalau sayur atau misalnya apa yang bisa busuk dalam sehari itu kan istilahnya apa ya? Istilahnya dia turnovernya ya istilahnya. Ya turnovernya itu putarannya cepat gitu. Jadi pedagang pun ada yang pedagang pakaian misalnya yang lama sekali lakunya, tidak setiap hari larisnya, dan juga kalaupun ada yang megang belum tentu beli gitu. Ada yang cepat habis misalnya beras atau misalnya sayur atau misalnya buah dan seterusnya. Nah, itu kan butuh waktu yang cepat untuk bisa apa? Untuk bisa memutar kembali modalnya. Nah, di saham pun, karena saham pun nggak jauh beda dengan pasar tradisional. Ya, kalau di pasar tradisional itu produknya ikan dan kawan-kawan gitu, atau buah sembako dan kawan-kawan, di pasar modal ya saham dan obligasi dan yang lainnya. Nah, perilaku orang terhadap komoditas itu atau perilaku orang terhadap barangnya itu bisa beda-beda. Ada yang seperti pedagang ikan, ada yang seperti pedagang pakaian, dan memperlakukannya pasti berbeda, strateginya pasti berbeda. Jadi kita tidak bisa memandang yang mendagang ikan itu sebagai goror atau spekulasi, atau yang berjualan sayur itu sebagai seorang spekulator, karena mungkin dia nature bisnisnya strategi bisnisnya seperti itu. Kalau misalnya sekarang dagang sayur menggunakan pola pandang dagang pakaian mungkin nggak cocok. Itu ilustrasi saja dari saya ya, yang mungkin juga nggak cocok. Jadi yang namanya goror dan spekulasi itu menurut saya, yang namanya goror itu ketika kita bahkan tidak tahu sama sekali saham itu kodenya saham perusahaan apa. Bagi saya itu adalah spekulasi banget gitu. Tapi kalau kita udah tahu nih, ini apa namanya, TLKM itu saham telekomunikasi, produknya itu misalnya ada IndiHome, ada misalnya Telkomsel dan seterusnya. Kemudian kita udah tahu juga teknikalnya, kalau di harga sekian dia support, kalau di sekian ada resisten, ini sedang akan menguji garis MA dan seterusnya. Menurut saya itu udah menghilangkan kegororan ya bagi saya.
Tapi kalau misalnya ada yang lebih ikhtiyat atau hati-hati ya silahkan saja. Bagi saya preferensi fikih itu orang bisa bebas mengambil yang mana saja, tapi tanya pada diri kita mana yang lebih menenangkan. Kalau memang, aduh tapi memang saya nggak nyaman nih, kayaknya ini lebih goro ya, jangan berarti tinggalkan saja. Nah kalau saya kan bisa milih-milih ya, kalau lagi mau trading ya saya one day trade gitu. Tapi kalau lagi nggak ada waktu ya seperti sekarang misalnya banyak kegiatan ya udah. Makanya kenapa saya harus pastikan fundamentalnya bagus. Ketika saya tidak bisa tradingkan pun saya masih bisa nyenyak tidur. Kenapa? Karena ini perusahaannya masih ada. Coba sekarang yang punya saham-saham yang model listing pasti deg-degan gitu. Saya kebagian nggak? Saya kebagian nggak? Karena apa ya? Memang dari, oh ya, di kuartal ketiga ini sudah ada yang rilis laporan keuangan ya. Tapi perusahaannya itu ya perusahaan yang kurang jelas menurut saya. Jadi dan memang ada lonjakan signifikan dari laba ternyata. Tapi gini, saya sebut aja ya sahamnya ya, nanti teman-teman cek aja lah laporan keuangan. Tadi saya temukan itu dirilisnya tanggal 11 Oktober, berarti hari Senin kemarin itu dirilisnya. Itu Zebra, ZBRA. Salah satu saham yang katanya dipom-pom juga ya, pernah ya, saya juga kurang mengikuti. ZBRA itu memang ada kenaikan, tapi teman-teman cek langsung ke dalam. Ketika ada pendapatan lain-lain, itu nggak dijelaskan sampai akhir lain-lainnya itu apa. Takutnya ya itu ada hanya penyertaan modal atau misalnya apalah, saya juga nggak paham ya. Atau misalnya revaluasi aset bisa saja kan seperti itu. Tapi nggak disebutkan pendapatan lain-lainnya itu apa. Saya itu selalu berusaha menghindari saham-saham yang kalau misalnya pendapatannya 1 miliar, laba bersihnya 2 miliar, saya hindari langsung itu. Kenapa? Karena boleh jadi yang 1 miliar itu bukan dari operasional, tapi dari jual aset atau revaluasi aset atau misalnya bahkan ada yang apa istilahnya penangguhan pajak gitu. Jadi bukan dari operasional gitu. Apalagi kalau misalnya penjualannya drastis jatuh, tapi labanya drastis naik, itu pasti ada apa-apanya. Saya nggak langsung percaya. Oke, Bang Arif juga nanya lagi, kalau Sido gimana, Bang? Kalau Sido itu kita sampai paham polanya, karena sering lihat ya, atau sering merhatikan. Kalau Sido yang setahu saya ya, saya sambil lihat chart juga, Sido itu kalau 700-an merem beli, sampai segitunya ya. Sido itu kalau 700 sampai 705 atau berapa nih? 700 sampai 720 itu merem beli gitu. Kalau sudah 860, 850 mulai jual. Pokoknya selama belum ketembus 500 apa 800 berapa nih? Saya sampai lupa nih berapa ya. Misalnya ya ini ya. Nah, ada yang tahu mungkin 860 misalnya 870 itu jual dulu aja sebagian karena apa rentangnya di situ-situ aja. Kalau tembus 870, nah baru dilihatin ini serius nggak naiknya. Dan biasanya di akhir tahun sih kalau Sido itu kan sahamnya stabil lah secara fundamental, tidak ada masalah. Hutangnya pun kecil. Oke ya, Kak Arif, nanti kita bahas juga Sido. Nah, ada lagi pertanyaan nih dari guru saya ini, mengetes ini, menguji ya. Kang Kus. Hatur nuhun Kang Kus. Aduh, nanti kita collab lagi nih bulan November ya, tapi ada perwakilan dari Syariah Saham. Mang, saham-saham call apa semuanya syariah? Kalau boleh tahu yang bukan syariah apa aja, Mang? Oke, nuhun. Oke, sama-sama Kak. Setahu saya yang bukan syariah itu satu Bumi. Bumi Resources, kemudian Indika Energi sedang tidak syariah, setahu saya. Kemudian Doit ya, Doit juga sama. Kemudian apa lagi? Setahu saya itu, tapi kebanyakannya memang syariah ya. Kebanyakannya syariah. Jadi saham-saham batubara mayoritasnya masuk syariah kecuali yang grup Indika tadi, Indika, kemudian Doit. Tapi PTRO-nya masuk syariah, MBSS-nya masuk syariah. Karena utangnya porsinya kecil. Kalau Doit mungkin sedang banyak utangnya. Kemudian Bumi, kalau Bumi kan semua juga tahu ya ekuitasnya seperti apa. Oke itu kan. Kemudian saya kira tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih ya atas oh ya ya ada lagi ternyata ke bawah ada ya. Nah ini ada ini pertanyaan bagus-bagus nih jadi aduh menarik nih sampai lupa waktu saya. Rizky dari Kang Rizky Daulay. Mang izin nanya, misal kita beli saham syariah tertentu saat ini, kita hold dalam jangka waktu panjang dan ternyata di masa depan sahamnya keluar dari daftar efek syariah, itu hukumnya gimana? Kalau saya sih jual dulu aja Mas Rizky. Jadi saya jual dulu, nanti kalau masuk ya beli lagi. Kalau mau di saham itu, saham yang sama.
Tapi kalau misalnya ada saham lain ya beli saham lain gitu ya. Dan disarankan sih kalau memang ingin masuk terus di daftar efek syariah, cari saham yang utangnya kecil ya. Cari saham yang utangnya kecil, kemudian dia tidak punya entitas bisnis di bawahnya yang berkaitan dengan finansial ribawi. Aman sebenarnya. Seperti sudah muncul itu aman ya, kecuali sudah muncul ngambil pinjaman yang sangat besar gitu untuk ekspansi. Nah, sampai utangnya lebih dari setengahnya. Nah, itu mungkin bisa jadi keluar. Tapi untuk itu kan butuh berapa ya? Karena sudah muncul sampai hari ini itu rasio utangnya baru 10%. Bayangkan, baru 10 atau belasan persen dari total asetnya. Masih jauh gitu dari yang batas minimal dikeluarkan dari saham syariah. Jadi sudah muncul Demas itu, Indo Semen itu beberapa LSIP. Jadi London Sumatera Plantation sekarang lagi booming kan karena komoditas CPO lagi naik. Dan LSIP itu salah satu saham CPO yang utangnya kecil. Beda jauh dengan induknya SIMP. SIMP itu utangnya gede. Jadi kalau saya LSIP dengan SIMP lebih suka LSIP sebenarnya kalau mau beli, tapi saya nggak punya ya LSIP. Sekali lagi saya nggak pom-pom saham, senang aja. Oke, Mang Unilever kalau dibeli saat ini gimana ya? Tadi saya sudah bahas ya Kang Pami, jadi kita tunggu 5675 gitu. Kalau misalnya 5675 ketembus ya itu confirm naik gitu. Tapi kalau misalnya turun lagi berarti akan koreksi dulu ke support yang tadi ya. Misalnya di berapa kemarin agak agak kuat itu di 4000 berapa. Misalkan kita bisa melihat dari chart ya. Kembali ke Unilever misalnya, kita lihat misalnya ya ada di sini nih sekitar oh salah ini. Unifar itu mah. Ya Unilever misalnya saya lihat di 5050 itu ya. 5050 itu akan jadi support kuat ya 5050 itu. Atau yang terdekatnya di sekitar 5150 ya di kisaran itulah. Kalau ke situ kemungkinan koreksi dulu. Kalau jebol itu ya kemungkinan akan ke sini lagi, uji lagi di berapa nih? Di 5000 berapa? 4700 ya, 4700 seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih sudah menyimak eh, live Instagram sore ini. Meskipun random, random apa ini ya ngomong apa tapi ya gitu lah. Saya itu kan suka kalau random. Ada yang nanya lagi dari Kang Reza Darmawan, OPMS ya. OPMS saya lihat catnya. Kemudian oke, kita lihat daily. Oh sudah naik tinggi ya? Atau di bawah nih? Saya OPMS belum membaca ya, karena ya tadi ya, tidak semua saham saya baca gitu dan saya belum melihat juga laporan keuangannya. Nanti kita bahas ya di lain waktu gitu, Kang Reza. Saya kira cukup ya teman-teman. Mohon izin siap-siap biasa kalau malam Jumat ada pengajian keluarga. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat di pasar modal syariah Indonesia karena masa depan pasar modal kita adalah pasar modal syariah. Karena pertumbuhannya masih sangat-sangat kecil dan kita harus buktikan bahwa kita pastikan kita adalah sebagai penikmat, bukan hanya pengamat, apalagi pendebat dan penghujat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.